Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bait Cahaya. Kali ini kita akan membahas fenomena yang cukup kontroversial di Indonesia. Gelar Habib. Gelar ini seharusnya menandakan keturunan Nabi Muhammad SAW dan kredibilitas spiritual. Namun belakangan, banyak pihak mempertanyakan penggunaannya karena beberapa orang memanfaatkan gelar ini untuk keuntungan pribadi, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Pertanyaannya adalah, apakah gelar Habib masih soal iman dan moral, atau sudah menjadi alat cuan? Fenomena ini menarik perhatian karena menyentuh nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah gelar, praktik di masyarakat modern, dampak yang timbul, serta bagaimana masyarakat bisa bersikap kritis dan bijak. Gelar Habib berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dicintai. Dalam Islam, gelar ini diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya dari jalur Hasan dan Husain. Gelar ini menandakan kedekatan spiritual, reputasi moral, dan tanggung jawab menebarkan ilmu serta menjadi teladan akhlak. Di Indonesia, gelar ini sangat dihormati. Penyandang gelar Habib dianggap memiliki ilmu agama lebih, kemampuan spiritual lebih, dan wibawa moral lebih tinggi. Namun seiring perkembangan zaman, makna gelar mulai bergeser. Media sosial dan popularitas membuat sebagian orang menilai Habib dari citra, bukan integritas. Akibatnya, gelar Habib bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai. Di era modern, gelar Habib memiliki daya tarik sosial yang besar. Mereka yang menyandang gelar ini dianggap lebih alim dan mampu memberi nasihat spiritual yang lebih otentik. Popularitas ini membuka peluang ekonomi dan politik. Banyak Habib membuka pengajian berbayar, konsultasi spiritual berbayar, bahkan menggunakan gelar untuk membangun citra politik. Namun tidak semua melakukan praktik semacam ini. Ada Habib yang murni menebarkan ilmu dan membimbing umat. Fenomena ini menimbulkan dilema. Bagaimana masyarakat bisa membedakan Habib yang autentik dari yang hanya memanfaatkan gelar untuk keuntungan pribadi? Kesadaran kritis masyarakat menjadi kunci agar gelar tetap bermakna spiritual. Beberapa praktik cuan yang terkait gelar Habib antara lain: janji keberkahan atau kesembuhan dengan biaya tertentu, pengajian atau kursus berbayar, penggalangan dana yang tidak transparan, hingga pemanfaatan gelar untuk kepentingan politik. Praktik ini sering dibungkus dengan bahasa spiritual yang meyakinkan, sehingga masyarakat awam mudah terpengaruh. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah gelar Habib masih soal spiritualitas atau sudah menjadi komoditas? Selain dampak ekonomi, praktik ini juga memengaruhi sosial dan moral masyarakat. Anak-anak dan generasi muda bisa salah menilai makna spiritual jika praktik ini dianggap normal. Penggunaan gelar Habib untuk cuan menimbulkan dampak sosial serius. Masyarakat awam menilai seseorang berdasarkan gelar, bukan akhlak atau integritas. Banyak orang merasa harus patuh pada Habib tertentu karena dianggap lebih berkekuatan spiritual. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis, ketergantungan emosional, dan polarisasi sosial. Generasi muda yang mengikuti Habib yang salah bisa belajar bahwa spiritualitas dapat diperjualbelikan. Akibatnya, makna iman dan moral bisa tersimpangkan. Dampak sosial ini memengaruhi bagaimana masyarakat menilai tokoh agama dan memutuskan siapa yang layak diikuti. Dampak psikologis muncul bagi mereka yang percaya janji spiritual, tapi merasa gagal ketika janji itu tidak terpenuhi. Stres, kecemasan, dan rasa kecewa bisa muncul. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap tokoh agama maupun agama itu sendiri. Tekanan psikologis ini lebih terasa pada generasi muda yang masih mencari identitas spiritual. Selain itu, muncul rasa bersalah atau takut karena merasa belum mendapatkan berkah.
Situasi ini kadang mendorong orang mengambil keputusan emosional, seperti mengeluarkan lebih banyak uang atau mengikuti praktik yang tidak rasional. Fenomena gelar Habib juga berdampak pada ekonomi. Banyak Habib membuka pengajian, kursus, atau konsultasi spiritual berbayar. Ada yang sah dan digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi ada juga yang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Fenomena ini membentuk industri spiritual berbasis gelar, di mana masyarakat membayar untuk bimbingan, doa, atau keberkahan. Kadang manfaatnya tidak sesuai janji, sehingga masyarakat mengalami kerugian finansial. Kesadaran kritis masyarakat menjadi kunci agar praktik ini tidak merugikan. Media sosial dan pemberitaan sering menyoroti praktik gelar Habib yang disalahgunakan. Banyak kritik muncul terkait penggalangan dana yang tidak jelas, janji keberkahan instan, dan politisasi gelar. Beberapa tokoh lebih fokus pada citra daripada ajaran moral. Kontroversi ini menimbulkan perdebatan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama. Fenomena ini juga memunculkan opini negatif terhadap gelar Habib secara keseluruhan. Padahal banyak Habib autentik yang berintegritas tinggi. Dalam Islam, gelar Habib membawa tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang Habib idealnya menjadi teladan akhlak, menebarkan ilmu, dan membimbing masyarakat dengan integritas tinggi. Namun praktik di lapangan sering menyimpang. Masyarakat perlu belajar membedakan Habib yang autentik dengan yang memanfaatkan gelar untuk kepentingan pribadi. Gelar harus menjadi simbol iman, bukan alat keuntungan. Pahami ajaran yang sesuai prinsip Islam dan utamakan moral daripada popularitas atau materi. Masyarakat berperan penting dalam menjaga makna gelar Habib. Jangan menilai seseorang hanya dari gelar. Periksa transparansi penggalangan dana atau jasa yang ditawarkan. Diskusikan dengan tokoh agama yang kredibel sebelum mengikuti praktik tertentu. Kesadaran kritis membantu masyarakat menghargai gelar Habib sebagai simbol spiritual, bukan sekadar alat pemasaran atau cuan. Masyarakat harus tetap fokus pada akhlak dan kualitas moral, bukan sekadar popularitas atau janji keberkahan instan. Kesimpulannya, gelar Habib bisa menjadi simbol spiritual dan moral yang kuat, tapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Tugas kita sebagai masyarakat adalah kritis, cerdas, dan bijak. Jangan menilai seseorang hanya dari gelar, tetapi dari integritas dan kontribusi nyata. Semoga video ini membuka wawasan, mendorong kita lebih bijak, dan menjaga agar agama tetap menjadi pedoman iman, bukan alat cuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan subscribe. Namun jika tidak bermanfaat, abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.